Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsa Denata. Saya berasal dari Universitas Garut, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas mengenai hasil analisis dari buku Bahasa Indonesia kelas 1 SD. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas hasil analisis dari halaman 101. Fokus kajiannya yaitu cara pembentukan vokal di dalam rongga mulut. Jadi, fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi bahasa termasuk produksi, susunan, dan fungsinya dalam membedakan makna. Dalam teks Aku dan Keluargaku di dalam buku tersebut, fonologi berperan paling penting untuk mengenalkan bunyi dasar kepada siswa sekolah dasar, khususnya vokal A, U yang sering muncul dalam kata seperti tina, kakak, dan rumah. Perbedaan artikulasi antara kedua vokal tersebut menunjukkan fungsi fonem sebagai pembeda makna, misalnya pada pasangan Tina dan Tino. Melalui latihan menyimak dan menirukan guru, siswa dapat belajar ritma bahasa. Hubungan dari halaman 101 dengan fonologi sangat erat karena cerita sederhana ini menjadi media awal bagi siswa dalam mengenal sistem bunyi bahasa Indonesia. Kajian ini didukung oleh teori fonemik dan pendekatan behaviorisme yang menekankan latihan berulang dan peniruan dalam perolehan bahasa. Baik, yang kedua ada sintaksis, masih dengan halaman 101. Dengan fokus kajian, struktur kalimat sederhana dan penggunaan kalimat pernyataan. Dalam halaman 101, sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan hubungan antar unsurnya seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Teks Aku dan Keluargaku cocok untuk kajian sintaksis karena menggunakan banyak kalimat sederhana berpola S, P, atau SPK seperti namaku Tito dan ayahku seorang pegawai kantor. Kalimat-kalimat tersebut bersifat deklaratif dan menyampaikan informasi secara langsung sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa anak. Hubungannya dengan sintaksis terletak pada penerapan pola kalimat dasar yang mudah dianalisis dan dipahami siswa. Pendekatan struktural menjelaskan pola-pola ini, sementara teori pemerolehan bahasa anak mendukung bahwa kalimat sederhana adalah tahapan awal yang penting dalam belajar bahasa. Dengan demikian, teks ini efektif tidak hanya untuk memahami cerita, tetapi juga sebagai media pembelajaran struktur kalimat dasar. Kemudian, ada sosiolinguistik, masih dengan halaman 101. Fokus kajiannya yaitu hubungan
grammatikal mempelajari makna kata baik secara dasar atau denotatif maupun berdasarkan konteks konotatif atau asosiatif. Dalam teks kosakata baru, kata seperti keluarga besar memiliki makna denotatif atau keluarga dengan banyak anggota, dan konotatif atau asosiatif atau hangat, akrab. Ada juga makna konseptual atau arti logis, gramatikal atau gabungan kata, dan konseptual atau dipengaruhi situasi, misalnya berkumpul, yang berarti suasana kekeluargaan. Teks ini berkaitan erat dengan kajian semantik karena membantu siswa memahami makna kata tidak hanya secara harfiah tetapi juga emosional dan situasional, memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa. Lalu selanjutnya ada literasi dasar dari halaman 128 dengan fokus kajian literasi membaca secara langsung mengacu pada pengembangan literasi yaitu membaca dan bercerita. Konsep dasar atau teori dari halaman tersebut yaitu literasi dasar dalam literasi membaca adalah kemampuan memahami dan menggunakan teks secara efektif pada siswa SD. Ini mencakup mengenal huruf, memahami kata dan kalimat, serta mengikatnya dengan pengalaman. Berdasarkan teori literasi awal, anak membangun kemampuan literasi sejak dini melalui kegiatan seperti membaca dan bercerita. Teks dan aktivitas ini penting karena menumbuhkan minat baca, memperkaya kosakata dan melatih komunikasi sejak dini. Dan selanjutnya ada psikolinguistik dalam halaman 127 pada bab 4 dengan fokus kajian perkembangan ekspresi diri dan pengenalan emosi melalui bahasa. Konsep dasar atau teorinya yaitu kajian ini membahas bagaimana anak mengembangkan ekspresi diri dan mengenali emosi melalui bahasa. Psikolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental. Menurut Vygotsky, interaksi sosial dan bahasa penting bagi perkembangan kognitif dan emosional anak. Melalui kegiatan menyimak seperti mengamati gambar dan berdiskusi, anak belajar mengungkapkan perasaan, senang, malu, percaya diri, dan sebagainya. Secara verbal, bahasa berperan penting dalam mengenali emosi, membangun kecerdasan emosional, dan memperkuat keterampilan sejak dini. Baik, selanjutnya ada prosa naratif dalam halaman 119 pada bab 4 dengan fokus kajian struktur naratif, alur, tokoh, latar, tema, dan amanat dalam bentuk cerita pendek anak.